Kita baca sama-sama ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. My people destroyed. Binasa itu destroy. For lack of knowledge. Karena kurang pengetahuan. Ya, tidak mengenal Allah atau tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal karya Yesus. Itu lack of knowledge. Saudara dan saya sekarang mulai mendengar covenant. Saudara masih bisa tolak kok. Tapi konyol. Tetapi aneh jadinya. Mau hidup miskin seperti mungkin tikus mati di lumbung padi gitu. Cari tahu semua hak ikatan perjanjian itu. Cari tahu semua hak saudara itu. Kita di dalam Kristus. Sama-sama saya katakan, ketidaktahuan merampok kita. Saudara mau dirampok? Gak mau. Ya, isunya karena kurang pengetahuan tentang perjanjian baru, tentang apa yang disebut ikatan perjanjian baru, yang Tuhan sudah bayar, yang pakai mati di kayu salib untuk membayar semua itu. Karena kurang pengetahuan, sama-sama katakan kurang pengetahuan, keuntungan yang Yesus telah bayar di kayu salib itu, ibu itu tidak terima. Kok ibu itu Pak? Ya, ada orang-orang Kristen yang tidak terima. Karena beberapa ajaran tradisional seolah-olah menyampaikan kita tidak boleh melihat keuntungan dari kebaikan, atau kebaikan tidak boleh melihat keuntungan, atau oh kalau terima Yesus jangan cari keuntungan gitu, atau kebaikan ketika kita percaya Yesus. Malah dibikinin pagar kontroversi, tembok-tembok kontroversi. Oh, ikut Yesus bukan nyari keuntungan. Ya, itu seolah-olah ajaran yang sepertinya memberikan suatu yang mulia ya. Ada satu ketika saya ke toko buku Kristen, saya terpaku mata saya kepada satu buku dengan judul gini, Yesus dimahkotai duri. Masakan Anda mau memakai mahkota emas? Waduh, suatu pertanyaan yang nyepet ya, nyindir ya. Seolah-olah Yesus aja dimahkotai duri, saudara juga harus pakai mahkota double duri kalau perlu. Sepertinya mulia ya. Nah, kalau saudara memahami ikatan perjanjian, wow, hidup saudara surga di bumi. Surga terbuka di atas kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Karena ketika Yesus sudah katakan sudah selesai, surga itu terbuka buat saudara dan saya. Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik. Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib sudah terlaksana, sempurna, selesai, lengkap, utuh, sudah diterima oleh Bapa. Dalam tayangan, sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Itulah posisi kita, duduk bersama-sama dengan Yesus. Walaupun kita tinggal di bumi ini, kita hanya memandang Yesus, memandang kemuliaannya, kita melihat kemuliaannya itu mengalir dalam kehidupan kita setiap waktu. Yesus itu indah dari segala sisi, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Waktu dia kuat, ia tidak sombong. Waktu dia lembut, ia tidak lemah. Yesus sekuat baja dan selembut beludru. Ia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan,
semesta alam, sekaligus yang hamba. Dia adalah hamba yang melayani kita. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang baik, memelihara hidup kita. Sekaligus dia anak domba yang disembelih buat kita. Dia yang mensuplai, dia yang menyediakan, dia yang mencukupkan berkelimpahan apa yang kita perlukan di dalam hidup ini. Sekaligus ia roti hidup bagi kita. Dialah roti hidup mana surgawi yang turun dari surga, yang menghidupkan kita, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Luar biasa, ajaib. Dan kita terima melalui perjalanan, kita merenungkan, membaca buku Unmerited Favor. Kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima. Karena kita tidak layak, kita qualified. Saudara menjadi menerima karena Yesus yang layak. Kalau ditanya siapa yang layak? Yesus yang layak. Terima apa Pak? Terima semua keberhasilan jenis Yesus. Keberhasilan, kesuksesan dalam segala hal. Utuh, diberkati, menjadi berkat dalam segala hal. Itulah kesuksesan Yesus. Siapa yang menerimanya? Saudara dan saya katakan saya. Kita yang menerimanya. Amin. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan yang dipermuliakan. Melalui kita di dalam Yesus. Siapa yang dipermalukan? Tentu saja iblis. Ya, siapa yang dikalahkan? Tentu saja iblis. Sudah dikalahkan. Jadi sukses Yesus itu hak kita. Kita sudah belajar di bab-bab yang lalu. Itu hak kita, hak waris kita. Ya, dan Tuhan memberikan kita dengan shalom, dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati, pikiran kita. Jadi kita tenang menerimanya. Tidak perlu ditakut-takutin. Wah Pak, kalau berkat itu nanti akan menjadikan orang rusak. Oh, atau berkat itu menjadikan, atau kekayaan itu menjadikan orang berbahaya, menjadi kacau. Oh itu shalom dunia atau mungkin hikmat dunia, mungkin berkat dunia. Kita memiliki berkat hasil jenis Yesus. Sama-sama katakan jenis Yesus. Tidak ada racunnya. Sama-sama katakan tidak ada racunnya. Karena Tuhan memberkati kita utuh, menyeluruh segala aspek. Sama-sama katakan segala aspek. Dan kita mulai semakin tahu bahwa ketika Tuhan menyertai kita, kita dibuat berhasil. Berhasil baik tadi, berhasil jenis Yesus. Amin. Hadiratnya tidak pernah meninggalkan kita, selalu menyertai kita. Kalau sudah bilang, kenapa belum terjadi kepada saya? Tuhan yang menunggu. Saudara jangan katakan saudara seolah-olah menunggu Tuhan. Tuhan sudah memberikan anak yang tunggal, yang sangat dikasih, satu-satunya menjadi anak domba yang disembelih di kayu salib. Buat saudara dan saya. Tuhan lebih mau menyatakan kemuliaannya melalui saudara dan saya. Di dalam Yesus. Tuhan lebih rindu. Namanya dimasyurkan di jagat raya ini melalui saudara dan saya. Dan kita masuk bab yang ke-8 hari ini. Suatu bab yang sangat penting saudara. Semua penting Pak? Iya, ini sangat penting. Ini menjadikan saudara mengerti, menerima covenant atau ikatan perjanjian. Jadi ini tentang ikatan perjanjian ya. Jadi judulnya ikatan perjanjian untuk berhasil dalam hidup. Sukses in life. Dan berhasil untuk hidup juga. Karena Yesus di dalam kita. Sama-sama katakan ikatan perjanjian. Covenant. Ikatan perjanjian. Ya, kalau kita memahami ikatan perjanjian, kita paham bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang buku ini sampaikan, apa yang kita dengar, bahwa hidup kita itu bukan hanya akan diberkati, bisa ya bisa enggak, tapi pasti diberkati.
Bahkan harus diberkati karena kita keturunan Abraham di dalam Yesus. Harus sehat, harus sembuh. Wah, harus Pak. Kok dipaksa? Enggak dipaksa ya. Artinya ketika saudara menerimanya, saudara itu memiliki kepastian. Sama-sama katakan kepastian. Pahami dengan benar. Kita minta Roh Kudus benar-benar membuka mata hati kita. Supaya kita paham. Saudara paham tentang ikatan perjanjian atau covenant. Atau akad. Akad nikah misalnya ya. Perjanjian atau akad jual beli rumah. Atau surat perjanjian jabatan yang baru, pengangkatan. Saudara kalau mengerti ini, sederhana sekali, saudara memiliki semua janji Tuhan. Ya dan amin, memang milik saudara. Nah, mari kita lakukan perjalanannya ya. Kan itu kita berdoa sekali lagi, Bapak, terima kasih. Roh Kudus, kami mau mengerti. Tuhan Yesus berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Karena kami tahu Tuhan sebanyak yang kami kenal, yang kami terima, yang mengalir dalam kehidupan kami. Sebanyak itulah mujizat kelimpahan luar biasa yang daripadamu dalam kehidupan kami, keluarga kami, dan seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapak, roh hikmat dan wahyu menjelaskan kami. Amin. Kita buka nanti ayat-ayat yang kita renungkan di dalam Ibrani 8 ayat 13. Sudah melihat di tayangan ya. Ibrani 8 ayat 7, jadi ayat 7 dan ayat 13. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 15. Ibrani 10 ayat 14 dan Matius 8 ayat yang ke-16. Sudah boleh lihat ya, dan catat dan buka. Karena apa yang saya sampaikan, ini kan saya katakan tadi bukan lip service loh, benar-benar ini sangat-sangat penting. Ini bicara tentang perjanjian. Buku Alkitab saudara itu terbagi dua bagian, ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nature atau ciri daripada suatu perjanjian, kalau ada yang baru, otomatis yang lama kadaluarsa, tidak berlaku. Loh kok Bapak masih ada nih, Alkitabnya masih ada perjanjian lama? Karena di Alkitab kita, ya, testamen itu masih bicara bahwa di dalam perjanjian lama atau Old Testament, itu Yesus yang tersembunyi. Di dalam perjanjian baru, Yesus yang disingkapkan, yang diwahyukan. Yang di perjanjian lama bayangan, yang ini kenyataan. Jadi ketika kita memahami covenant, sekarang covenant ya, ikatan perjanjian. Seperti pernikahan saudara. Ini perjanjian yang didasarkan dengan darah, dan harus ada darah yang tercurah. Seperti pernikahan kan? Makanya orang menikah dikatakan wanitanya virgin, ya, ada darah yang tercurah. Saudara luar biasa. Nah, kalau saudara memahami ikatan perjanjian, wow, hidup saudara surga di bumi. Surga terbuka di atas kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Karena ketika Yesus sudah katakan sudah selesai, surga itu terbuka buat saudara dan saya. Karena itu mari nikmati benar-benar perjanjian ini. Ya. Jadi pahami benar-benar covenant. Ya, bahasa Inggrisnya bagus ya, covenant. Bahasa Indonesia artinya ikatan perjanjian. Ya, ilustrasinya seperti ini. Jika saudara dan saya bekerja di suatu perusahaan dan saudara dan saya dipromosi, saudara dan saya mendapat surat pengangkatan dari bos saudara yang menandatangani. Dari bahkan pemilik perusahaan. Bahwa saudara dipromosikan naik jabatan dengan
gaji 2-3 kali lipat, anggap aja 3 kali lipat ya, dengan fasilitas mobil baru, dengan diberikan rumah tinggal atau apartemen baru, dan segala fasilitas bonus-bonus yang lain tertulis di kontrak itu. Nah, apa yang saudara terima seperti itu adalah milik saudara kan? Namun kalau Anda berpikir bahwa wah, saya nggak layak nih, dan saudara menentang, melawan bos saudara untuk meminta bayaran atau gaji yang lama dengan semua fasilitas. Yang lama nggak ada mobil, saudara. Kalau saudara yang baru ada mobil baru dan apartemen baru, saudara menentang, oh nggak bisa, saya nggak mau, Bapak salah. Ya, itu konyol bukan? Aneh bukan? Ya, tetapi itu yang sering kali terjadi di antara orang percaya. Mereka menetapkan hatinya, bahkan meneguhkan hatinya untuk hidup, tetap hidup di bawah ikatan perjanjian lama. Hukum Taurat, pelayanan kematian, yang menuntut, yang tidak membantu sama sekali saudara dan saya, atau manusia, untuk menjadi kudus, benar, adil. Sekalipun hukum Taurat itu kudus, benar, adil dari Tuhan. Tetapi tidak didesain dengan tujuan itu. Nanti kita lihat. Tetapi orang meneguhkan hati, ngotot, ya, untuk hidup di bawah hukum Taurat lagi. Dan mereka meniadakan salib Kristus seolah-olah. Apa hubungannya, Pak? Nah, salib Kristus itulah titik baliknya. Saya sudah katakan tadi, ada suatu perjanjian yang baru, covenant, ikatan perjanjian yang baru, di mana didasarkan oleh darah. Dan harus dicurahkan darah. Dan sudah dicurahkan darah. Di mana? Di kayu salib. Ya, jadi luar biasa. Ya, dan orang-orang yang seperti itu melupakan bahwa Tuhan sudah memberlakukan ikatan perjanjian baru. Dan namanya ikatan perjanjian baru itu namanya ikatan perjanjian baru Injil kasih karunia. Ikatan perjanjian baru kasih karunia lewat korban yang sempurna. Ya, jadi betapa kita harus mengerti. Itu kan Bapak yang bilang. Nah, bagaimana firman Tuhan yang akan kita baca pelan-pelan. Ya, ada satu ikatan perjanjian yang baru. Dan memang ada ikatan perjanjian yang lama. Ketika yang baru datang, yang lama selesai. Kalau enggak seperti karyawan tadi ya, konyol. Bukan hanya bodoh, konyol. Ngotot menentang bosnya untuk menerima perjanjian ikatan kontrak kerja yang lama. Lucu ya? Mari kita baca dalam Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, new covenant, ya, mestinya diterjemahkan ikatan perjanjian yang baru. Ada ikatan antara Allah dengan manusia. Lewat siapa? Lewat Yesus, manusia Yesus yang sempurna. Allah Tuhan semesta alam yang sempurna mengadakan ikatan perjanjian darah. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Haleluya, ya. Ia menyatakan yang pertama sebagai ikatan yang telah menjadi tua. Old covenant. Ikatan perjanjian tua. Ikatan perjanjian baru. Siapa yang menyatakan? Bukan saya, bukan penulis buku ini, Pastor Joseph Prin, tetapi Tuhan sendiri. Sama-sama katakan, Tuhan sendiri.
Ya, dan apa yang telah menjadi tua, old, dan usang, lapuk. Ya, bahasa Inggrisnya obsolete. Obsolete. Ya, lapuk, tidak terpakai. Telah dekat kepada kemusnahan. Nanti kita lihat kenapa masih ada, Pak. Karena hukum Taurat itu, ikatan perjanjian lama itu, ikatan perjanjian lama hukum Taurat Musa itu, sama ya semua ya, itu sudah digenapi. Dan ketika orang tidak mau menerima, yang tetap hidup di bawah ikatan itu. Nanti kita lihat buat siapa itu. Jadi Tuhan yang menemukan kesalahan, sehingga diganti. Ya, kesalahan pada perjanjian lama hukum Taurat. Ya, baca dengan hati-hati. Kita baca dengan hati-hati tadi kan, bahwa jelas Tuhan yang bilang, perjanjian lama hukum Taurat 10 perintah Allah, 613 peraturan, hukum, aturan, ketetapan di bawahnya telah usang. Ya, tua dan usang. Tidak berlaku lagi buat saudara dan saya di dalam Yesus. Jadi siapa sekali lagi yang menemukan kesalahan? Tuhan. Saudara ragu-ragu ya. Tapi kita baca aja ayatnya dalam Ibrani 8 ayat yang ke-7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama, hukum Taurat Musa, ya, itu tidak bercacat. Jadi siapa yang bilang bercacat? Tuhan. Oh, kan Bapak bilang kudus, benar, adil. Iya. Ada cacatnya dalam perjanjian antara dua pihak. Kalau saudara bukan buat perjanjian, ada pihak satu, pihak yang kedua. Pihak satu, nama, alamat, tanggal lahir, KTP, nomor, jabatan mungkin ya. Pihak dua, sama ditulis semua. Bersama-sama, bersepakat. Nah, baru isinya. Saudara sudah mendengar ya, apa sih kesepakatan perjanjian yang baru? Apa sih klausa utamanya? Apa sih intinya? Tuhan telah melupakan, tidak akan pernah ingat lagi atau melupakan sama sekali dosa-dosa dan kesalahan saudara dan saya. Kalau di perjanjian lama, lakukan baik, dapat baik. Lakukan salah, dapat hukuman. Ya, jadi dikatakan perjanjian yang pertama itu tidak bercacat atau tidak ada kesalahan yang mendasar. Nanti kita lihat ya. Tidak akan dicari lagi tempat yang kedua. Kalau ini nggak cacat, oh benar. Kamu itu memang gajinya segitu, fasilitasnya segitu. Ya, nggak mungkin dibuat yang kedua dong. Nggak ada cacatnya, nggak ada salahnya, sempurna. Ya, tidak dicari tempat yang kedua, bahkan dengan mengorbankan Yesus, anak domba Allah, anak tunggal Allah, menjadi korban brutal di kayu salib, menjadi korban penghapus dosa, menjadi korban bakaran. Ya, kenapa dibilang cacat, Pak? Tadi Bapak belum jawab. Yang cacat pihak kedua, yang menerimanya. Karena 10 perintah Allah itu kudus, benar, dan adil. Dia menuntut apa? Menuntut kudus, benar, dan adil dari orang berdosa. Yang pasti akan gagal. Pasti gagal. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya kasih karunia harapan. Jadi pikirkan secara objektif. Apa Pak objektif? Pikirkan secara logis. Buang ajaran-ajaran tradisi, buang. Mari benalar sepenuhnya. Bawa otak. Saya nggak setuju tuh kalau ada orang bilang, mari kita kosongkan pikiran untuk menerima. Nggak setuju. Bawa otak saudara. Ketika saudara dan saya mendengar siapapun yang berbicara di mimbar.
dan minta hikmat Roh Kudus. Amin. Ya. Jadi benar sepenuhnya tadi berdasarkan apa? Berdasarkan firman Tuhan sebagai satu-satunya dasar yang tidak tergoyahkan. Sudah baca lagi tadi Ibrani 8 ayat 7 ayat 9 tadi, ya. Jadi bahkan dikatakan tuh bahwa perjanjian lama itu tidak berhasil. Tidak berhasil, saudara. Sama-sama katakan tidak berhasil. Tidak berhasil membuat orang berdosa menjadi kudus. Tidak berhasil. Ya kalau seandainya berhasil, maka tidak diperlukan perjanjian baru untuk menggantikannya. Nggak perlu, saudara, ada perjanjian kontrak baru. Nggak perlu, bahkan bayarnya pakai darah lagi. Nggak perlu sama sekali. Makanya orang-orang yang menolak perjanjian yang baru, kasih karunia itu, kadang-kadang nggak menolak frontal. Tetapi kembali lagi ke sini aja, sama aja menolak. Karena ini ada ikatan perjanjian seperti suami istri, saudara. Kalau saudara pelajari di dalam Roma 7, hukum Taurat itu seperti suami yang lama. Yang menuntut, yang perfect. Tapi dia menuntut. Kita sebagai mempelai atau istrinya. Dia tidak menolong, dia hanya menuntut. Harus pas semua. Kalau bikin kopi, panasnya harus 80 derajat. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau menyiapkan air buat mandi, di bak mandi, suhunya harus 25 derajat Celcius. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Apakah dia membantu? Tidak. Dia hanya menuntut. Sama-sama katakan, menuntut. Nah, kita disediakan perjanjian yang baru lewat salib. Disediakan apa, Pak? Nggak bisa dipisahkan kan suami dengan istri. Disediakan kematian. Saudara melalui salib Yesus, saudara menerima jalan kematian. Kalau lewat kematian, hubungan suami istri bisa putus oleh kematian. Karena itu tuntutannya hukum Taurat dipakukan di kayu salib. Surat hutang. Tuntutan itu nggak ada lagi, sudah dipakukan oleh Yesus. Saudara menerima fasilitas kematian. Nah, kemudian saudara dibangkitkan lagi. Sekarang yang bangkitkan siapa? Suami yang baru, Yesus. Dibangkitkan bersama Yesus menjadi milik siapa? Menjadi milik Yesus. Menjadi milik yang membangkitkan, yaitu Yesus. Yang bayar dengan nyawanya, dengan darahnya. Sepenuhnya milik Yesus. Dan sekarang suami yang baru ini tidak menuntut, tetapi mensuplai. Sama-sama katakan, mensuplai. Dia yang kerjakan, saudara. Kerjakan semua. Bagi istrinya. Dia mengerjakan di dalam kita melalui hidupnya, di dalam kita. Dia sediakan Roh Kudus. Dia berikan ciptaan baru buat kita. Janji-janji, supply. Karena dia tidak menuntut, kita menerima supply itu. Wah, saudara, daging saudara memberontak. Pikiran saudara tidak terima. Bagaimana saya terima begitu baik tanpa berbuat apa-apa? Dan mulai memberontak lagi. Nggak bisa begitu, bos. Nggak bisa begitu, Tuhan. Saya nggak bisa dong naik pangkat, naik gaji, fasilitas rumah, fasilitas mobil, dan bonus-bonus yang begini banyak. Saya nggak benar nih, bos. Nggak benar. Saya mau pakai perjanjian yang lama aja. Konyol bukan? Bolak-balik saya bilang, konyol itu, saudara. Tetapi seperti itulah kalau orang Kristen kembali lagi tidak menyadari ada dua covenant. Sama-sama katakan dua. Yang old, yang tua, yang usang,
sama yang baru. Keren. Yang baru penuh damai sejahtera. Yang baru penuh hak waris. Sukacita, damai sejahtera. Luar biasa. Tuhan sendiri yang menemukan kesalahan dalam perjanjian lama. Ya. Jadi kalau tidak ada kesalahan yang fundamental, mengapa Tuhan harus menyerahkan Yesus? Sekali lagi dikatakan. Bahkan Tuhan kasih contoh orang Israel 1500 tahun di bawah hukum Taurat ini. Perjanjian ini. Dan tidak ada seorang pun yang dibuat benar oleh hukum Taurat ini. Satu nggak ada. Bahkan yang the best dari mereka, yang namanya misalnya Daud, itu juga gagal. Ya, bahkan Daud itu disebut gelarnya Tuhan itu menyukai Daud. A man after God's own heart. Ya, seorang laki-laki yang disukai oleh Tuhan. Beloved, namanya juga Daud itu beloved. Terkasih, tercinta. Ya. Hukum Taurat menghukum orang yang terbaik dari manusia. Kasih karunia menyelamatkan orang yang terburuk dari manusia. Rasul Paulus selalu menyebut dirinya, dari orang yang paling berdosa, saya rajanya, saya kepalanya, saya nomor 1 karena saya penganiaya jemaat. Dia menyebut dirinya seperti itu. Dan saya juga, saudara juga. Nggak ada orang yang sedikit diampuni dosanya, nggak ada. Hanya nggak tahu aja. Nggak dipahami. Ya, sekarang kita sudah mau di bawah, katakan sama-sama, saya mau, hanya mau di bawah perjanjian baru, kasih karunia Kristus. Hanya 100%. Kita mau memahami hak-hak kita. Kita mau memahami hak waris kita. Ingat ya, dalam perjanjian itu, setelah kita lihat, kita perhatikan, oh, persyaratannya semua dilakukan oleh suami yang baru, Yesus. Jadi kalau ada kata jika, jikalau, if, itu semua Yesus yang genapi. Sehingga kita hidup di bawah berkat-berkat Tuhan saja. Ya, pahami. Kalau nggak paham seperti ini mungkin ilustrasinya. Ini cerita benar ya, sejarah. Ada seorang mendatangi seorang wanita miskin di suatu tempat di kota, di luar kota, di pedesaan aja. Dan wanita miskin ini didatangi oleh seorang dari kota. Dan wanita itu mengundang pria itu masuk. Wanita miskin ini hidup 40-50 tahun hidup dalam kekurangan, kemiskinan. Dan ketika pria itu melihat rumah, sekeliling rumah daripada wanita itu, dia matanya tertuju, terpaku kepada satu figura, seperti ada figura, foto, tapi bukan foto isinya, satu selembar kertas. Dan dia mengamati. Ternyata setelah dibaca, dia bertanya, "Ibu, ini dari mana?" "Oh, 40-50 tahun yang lalu ketika saya masih muda, saya bekerja kepada satu tuan tanah yang sangat kaya. Itu purinya tuh, rumahnya tuh, lihat di atas bukit. Begitu megah. Dan beliau tidak memiliki anak, tidak memiliki istri, tidak memiliki siapa-siapa. Saya bekerja di situ. Dan ketika beliau meninggal, dia mewarisi saya kertas ini. Karena saya tidak bisa membaca, saya buta huruf, dan saya menghargai apa yang Tuhan saya itu berikan kepada saya. Sehingga saya menaruhnya di dalam figura untuk mengingat kesan-kesan tentang Tuhan yang baik itu.
almarhum sekarang. Ibu tahu nggak ini apa? Tidak, saya tidak bisa baca. Ini adalah wasiat, surat wasiat untuk ibu menerima semua kepemilikan daripada aset tuan ibu yang dulu itu. Tragis, bukan? Ya, isunya karena kurang pengetahuan tentang perjanjian baru, tentang apa yang disebut ikatan perjanjian baru, yang Tuhan sudah bayar, yang pakai mati di kayu salib untuk membayar semua itu. Karena kurang pengetahuan, sama-sama katakan kurang pengetahuan, keuntungan yang Yesus telah bayar di kayu salib itu, ibu itu tidak terima. Kok ibu itu, Pak? Ya, ada orang-orang Kristen yang tidak terima. Karena beberapa ajaran tradisional seolah-olah menyampaikan kita tidak boleh melihat keuntungan dari kebaikan, atau kebaikan tidak boleh melihat keuntungan, atau oh kalau terima Yesus jangan cari keuntungan gitu, atau kebaikan ketika kita percaya Yesus. Malah dibikinin pagar kontroversi, tembok-tembok kontroversi. Woi, ikut Yesus bukan nyari keuntungan. Ya, itu seolah-olah ajaran yang sepertinya memberikan suatu yang mulia ya. Ada satu ketika saya ke toko buku Kristen, saya terpaku mata saya kepada satu buku dengan judul gini, Yesus dimahkotai duri. Masakan Anda mau memakai mahkota emas? Waduh, suatu pertanyaan yang nyepet ya, nyindir ya. Seolah-olah Yesus aja dimahkotai duri, saudara juga harus pakai mahkota double duri kalau perlu. Sepertinya mulia ya. Tetapi mungkin itu seperti ibu miskin 50, 40, 50 tahun. Baiklah, kita hadapi keberatan-keberatan yang jenis seperti itu. Dengan apa saudara? Kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Bahkan firman Tuhan katakan, jangan lupakan keuntungannya. Jangan lupakan benefits, keuntungan. Kalau orang memiliki bisnis, usaha, dia mau apa? Dia mau untung. Sama-sama katakan dia mau untung. Enggak Pak, oh itu perusahaan sosial mungkin ya. Tetap aja mungkin ada donatur yang berikan. Tapi semua usaha orang mau untung. Ternyata dari firman Tuhan itu ketika kita membaca klausa utama atau inti, kalimat inti daripada perjanjian baru kita, bahwa Tuhan itu mengampuni segala dosa kita dan membuat kita itu dibenarkan sepenuhnya. Tuhan itu lupakan semua dosa-dosa dan kesalahan kita, tidak akan pernah mungkin ingat lagi. Kenapa? Bukan ditutup loh saudara, ditebus, disucikan oleh darah. Itu yang Tuhan lihat. Saudara itu sama benarnya dengan Yesus. Ketika Tuhan lihat saudara, dia lihat Yesus sama benarnya. Nah, pengampunan segala dosa ini adalah induk dari segala berkat. Nah, kita baca bagaimana di dalam pemazmur, di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2 katakan begini. Dari Daud. Daud memiliki pewahyuan tentang perjanjian yang baru. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, katanya. Pujilah Tuhan, pujilah namanya yang kudus segenap batinku. Dia muji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, melihat perjanjian, ikatan perjanjian yang luar biasa buat manusia. Tuhan buat lewat Yesus. Pujilah Tuhan hai jiwaku. 3 kali dia puji-puji Tuhan. Dan sama-sama baca, saudara dan saya, janganlah lupakan segala kebaikannya. Forget not of all his benefits. Keuntungan. Oh, ikut Yesus, jangan nyari keuntungan, jangan lihat keuntungan. Firman Tuhan katakan apa?
Jangan lupakan keuntungannya. Ada 5 keuntungan di dalam Mazmur 103 ayat 1 atau 2 sampai 5 ya, yang kita akan baca secara cepat. Dikatakan seperti ini, ayat 3. Dia yang mengampuni segala dosa, ya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Maaf ya. Yang pertama apa? Diampuni segala dosa, kesalahan. Dilupakan. Itulah induk. Yang nomor 1 ini adalah induk dari segala berkat Tuhan. Induk dari segala keuntungan menerima Yesus. Saudara nggak usah takut keuntungan Yesus. Kalau saudara nggak mau keuntungan dari Tuhan, saudara doa aja. Kasih Pak Melki, saya terima. Saya mau terima keuntungan Yesus. Bahkan yang saya belum ngerti, yang saya sudah ngerti, yang saya belum paham, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, semua yang Yesus, yang Tuhan sudah bayar di kayu salib, semua keuntungan, semua hasil, semua produk yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang saya sudah sadari, atau yang saya sudah ngerti, atau yang saya belum ngerti, saya terima semua Tuhan. Saya memiliki good opinion of God. Memiliki iman. Memiliki pandangan yang baik tentang Tuhan. Tangan yang mau terbuka. Menerima semua benefits, keuntungan. Sama-sama katakan keuntungan. Satu apa? Diampuni segala. Sama-sama katakan segala. Kalau segala ada sisanya nggak? Nggak ada. Kesalahan kita. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Udah lihat ya, ketika saudara menerima pengampunan segala dosa, segala penyakit saudara dan saya, dia apa? Disembuhkan. Sama dokter? Bukan, sama Tuhan. Bisa lewat dokter, bisa lewat perabatan atau obat. Tapi oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan lanjut, ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. He redeem you from destruction. Ditebus dari kerusakan. Itu perlindungan yang luar biasa. Saudara ditebus dari segala kecelakaan. Tadi penyakit, kemudian kecelakaan. Destruction. Orang benar itu tidak akan mengalami bencana apapun. Apapun. 1000 rebah di sisi saudara. 10.000 di sebelah kanan saudara. Tetapi itu tidak akan menimpa saudara dan saya. Tidak akan pernah mungkin. Kalau saudara hidup sepenuhnya di bawah covenant, perikatan perjanjian yang baru. Perlindungan. Amin. Ya. Yang keempat, perlindungan yang lebih lagi, dimahkotai. Ini bahasa Ibrani atar, dimahkotai. Kalau Tuhan bilang dimahkotai, atar itu dilingkupi semua, dibungkus seperti itu. Kiri kanan, luar dalam, atas bawah. Ya, engkau dengan kasih setia, dengan hesed, dengan grace, dengan kasih karunia, kita dilingkupi. Dan rahmat. Ini dalam bahasa Inggrisnya saya cek seperti kita di dalam kandungan ibu. Bayi atau embrio di dalam kandungan seorang ibu. Dilindungi dengan air ketuban gitu ya. Dari goncangan, dari pukulan. Dari hal-hal yang buruk di luar. Diampuni segala dosa, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kerusakan, dilindungi dengan sempurna. Sekarang. Ya, yang kelima, grace. Grace ya, 5, angka 5 dah. Hey, grace. Yang memuaskan mulut kita dengan kebajikan, sehingga masa muda kita diperbaharui seperti pada burung Raja Wali. Jadi mulut kita memperkatakan apa? Good news, kabar baik. Tuhan taruh apa? Perenungan kita, apa yang kita perkatakan, apa yang kita meditasikan, apa yang kita matering. Perkatakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya sangat diberkati, disukai sangat tinggi, dikasih sangat dalam. Saya sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Setiap waktu, setiap saat, apapun
Tantangan saudara. Tuhan katakan masa muda saudara dan saya diremajakan, di-renewed. Dengan bahasa Ibraninya tuh diremajakan sampai level remaja awal. As an eagle. Ini harafiah sebagai Raja Wali. Itulah benefit saudara, dan Tuhan katakan ini, jangan lupa. Sama-sama katakan, jangan lupa. Ya, secara harafiah, Raja Wali itu dalam dunia binatang memiliki umur yang sangat panjang. Dia diperbarui lagi ketika dia umur kurang lebih 40 tahun. Seekor burung Raja Wali, paruhnya sudah panjang dan bengkok. Kukunya menjadi panjang dan bengkok. Bulu-bulunya menjadi berat, tebal, tua. Dan dia tidak sukar untuk terbang. Dia tidak bisa terbang lagi, mungkin hanya lompat-lompat jalan. Dan dia nggak bisa menangkap mangsanya. Dan tidak bisa makan bahkan dengan paruhnya. Dan di titik itulah terjadi restorasi. Kalau dia mau. Paruhnya ditabrakkan ke bukit batu. Patah dan mulai tumbuh lagi. Dia mencabut semua kuku-kukunya yang panjang dan mulai tumbuh lagi. Cabut bulu-bulunya yang tua, yang berat, dan mulai tumbuh lagi. 150 hari. Mulai tumbuh lagi dan dia mulai terbang lagi. Sebagai Raja Wali yang baru, yang muda, dan berumur 30 tahun lagi. Ini di dalam ilmu pengetahuan. Mungkin saudara bisa cek. Secara literal, secara harafiah, sama-sama katakan, secara harafiah, Tuhan memuaskan hasrat kita. Artinya memuaskan mulut kita dengan goodness, kata-kata yang baik semua, yang firman, yang kebenaran. Dia memperbarui kemudaan saudara. Seperti pada burung Raja Wali. Sehingga kita dapat berkata, kita senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan. Seperti pohon aras di Libanon. Yang segar, kuat, muda, harum, evergreen. Jangan lupakan segala keuntungannya ini. Kita pemilik dari warisan Yesus. Tetapi sisa tragis sedih tadi. Kalau kurangnya pengetahuan, tidak tahu, itu tetap miskin. Firman Tuhan katakan ini dalam Hosea 4 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. My people destroyed. Binasa to destroy. For lack of knowledge. Karena kurang pengetahuan. Ya, tidak mengenal Allah atau tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal karya Yesus. Itu lack of knowledge. Saudara dan saya sekarang mulai mendengar covenant. Saudara masih bisa tolak kok. Tapi konyol. Tetapi aneh jadinya. Mau hidup miskin seperti mungkin tikus mati di lumbung padi gitu. Cari tahu semua hak ikatan perjanjian itu. Cari tahu semua hak saudara itu. Kita di dalam Kristus. Sama-sama saya katakan, ketidaktahuan merampok kita. Saudara mau dirampok? Gak mau. Ya, jadi kita membagi. Sekarang kita ini, nasihat firman Tuhan kata gini. Rightly dividing the word of God. Kita bagi dengan jelas. Perjanjian lama, tuntutan. Perjanjian baru, ikatan perjanjian baru, supply. Dua kutub yang berbeda. Kita hidup di apa? Kita hidup di era atau dispensasi waktu kasih karunia. Kita menghargai ikatan perjanjian baru kasih karunia dengan memahami. Sama-sama katakan memahami. Tidak lack of knowledge, tidak bodoh, tidak kurang pengetahuan.
di mana Tuhan berhubungan manusia dengan dia itu dengan melalui ikatan perjanjian. Ingat ya, darah terlibat. Sama-sama saya katakan, ikatan perjanjian bagi Tuhan adalah sangat serius. Sama-sama katakan, sangat serius. Penting buat saudara dan saya. Tuhan menyerahkan anaknya yang tunggal. Tuhan bukan hanya menyerahkan, dia mati di kayu salib. Darahnya tercurah. Yaitu artinya apa? Ini adalah ikatan perjanjian berdasarkan darah. Sama-sama katakan darah. Dan disahkan oleh darah. Jadi titik baliknya daripada kutub yang jauh di sebelah sana dengan kutub yang jauh di sebelah sini adalah salib. Yesus, titik baliknya adalah salib. Dan kebangkitan Yesus, pencurahan Roh Kudus dicurahkan. Itu titik baliknya. Kebangkitan Yesus gampangnya ya, salib, mati, dikuburkan dan bangkit. Titik balik itu bangkit. Dan pencurahan Roh Kudus itu titik balik. Ya, jadi ini benar-benar kita mengerti. Kita mengerti sekali juga bahkan ketika di perjanjian baru tidak dimulai benar-benar dari keempat Injil, misalnya tentang kehidupan Yesus. Ya, ingat, salib yang membuat perbedaan, salib yang membuat perubahan. Ya, kita membaca perjanjian lama sesuai konteksnya. Sama-sama katakan konteksnya. Dan Yesus sebagai kunci pembukanya. Apa hubungannya, Pak? Tetap waktu kita membaca di dalam perjanjian lama, ya kita semua melihat Yesus di dalam perjanjian lama itu permata yang tersembunyi. Jadi seperti Raja Daud yang mau menempatkan Yesus kembali ke Yerusalem. Tabut kembali ke Yerusalem itu menempatkan Yesus kepada pusat. Kita melihat permata, kita melihat harta karun Yesus dan karyanya. Di perjanjian lama Yesus tersembunyi, di perjanjian baru Yesus tersingkapkan. Ya, karena itu kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah atau study, belajar. Jadi jangan kurang pengetahuan, kita harus belajar, kita harus dengar dan dengar lagi dan dengar lagi. Usahakanlah, kata Rasul Paulus, atau dalam bahasa Inggrisnya studi, supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Sama-sama katakan, tidak usah malu. Saudara itu membagi atau divided the word of God, membagi dengan tepat firman Tuhan, firman kebenaran dengan benar, sesuai di bawah perjanjian apa. Yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Dalam bahasa Inggris saya katakan, a worker, pekerja, who does not need to be ashamed, yang tidak malu, rightly dividing the word of truth. Dengan tepat membagi firman kebenaran. Belajar dengan tepat memisahkan ikatan perjanjian dengan benar. Kita nggak usah malu. Karena dikatakan, ya, tidak ada yang dapat menipu mengadali kita kalau kita tahu. Kita nggak bisa malu. Ya, dengan misalnya ayat-ayat firman Tuhan yang menghukum. Ya, karena apa? Karena Ibrani 10 ayat 14 katakan, sebab oleh satu korban saja, satu korban saja siapa? Siapa itu ia? Yesus Kristus. Telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi dengan satu korban saja, sama-sama katakan satu korban saja, dia telah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Ya, sempurna. Sama-sama katakan, hati nurani saya sempurna. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Nilainya apa? Selama-lamanya. Ya, yang ia kuduskan. Artinya ia bebaskan, tadi dikatakan, dari penyakit, dari kecelakaan. Gak bisa.
Kalau kita dengar lagi, hamba Tuhan siapapun, oh itu dikirim Tuhan, oh itu diizinkan Tuhan, oh itu seolah-olah dibaliknya itu Tuhan yang mau mencelakakan atau memberikan penyakit kepada anak-anaknya. Buang, saudara. Kita mengerti sekarang. Dengan tepat memisahkan ikatan perjanjian. Dengan tepat memisahkan firman kebenaran. Saudara, ingat. Jangan seperti pegawai yang konyol. Jangan seperti wanita yang kurang pengetahuan. Matius 8 ayat 16, menjelang malam dibawanyalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi saudara, siapa yang menanggung? Yesus. Yesus memberikan penyakit apa menanggung? Menanggung. Yesus memberikan kecelakaan atau memberikan kelepasan dari roh-roh jahat atau dari hal-hal yang celaka. Saudara tahu, dalam Alkitab juga ditulis. Ketika orang dirasuki roh jahat, orang itu mencelakakan dirinya. Mau terjun lah ke danau, mau masuklah ke api, membentur-benturkan diri seperti orang gila di Gerasa, pakai batu, mencelakakan dirinya. Masa Tuhan dibalik itu? Masa Tuhan kerjasama dengan roh-roh mencelakakan atau penyakit itu? Saudara, mari pelajari dengan benar. Hari ini semua persyaratan di dalam perjanjian lama, jikalau ya dari hukum Taurat sudah dipenuhi oleh Yesus. Jadi apa yang hukum Taurat tidak dapat, Yesus Kristus telah lakukan atau menggenapi dengan sempurna. Ya, sama-sama katakan menggenapi dengan sempurna. Saudara yang ditebusnya sempurna. Ya, kita tidak mau lagi dikadalin, ya, dengan bagian-bagian yang bias atau obscure. Obscure bias itu artinya gini ya, tadi pakai ayat-ayat sih. Cuman nggak bisa memisahkan ini di bawah tuntutan apa di bawah supply. Kok enak aja Pak? Iya. Yang nggak enaknya Yesus yang tanggung di kayu salib. Sempurna. Sempurna, saudara. Itulah perjanjian yang luar biasa. Makanya disebutnya amazing grace. Kasih karunia yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mendengar firman yang luar biasa. Dan kami bersyukur kami memiliki Yesus. Dan di dalam Yesus kami memiliki ikatan perjanjian baru, kasih karunia yang luar biasa. Kami tidak mau lupa keuntungannya Tuhan. Yang Tuhan sudah bayar di kayu salib. Diampuni segala dosa kami. Disembuhkan dari segala penyakit COVID, penyakit jantung, paru-paru, ginjal, limpa, hati, darah, gula darah mungkin, atau apapun juga. Ditebus dari segala kerusakan. Kemanapun kami berada, kami diproteksi sempurna. Dimahkotai dengan kasih karunia dan kemurahan yang begitu luar biasa. Dibungkus habis, kami aman. Dan mulut kami, perkataan kami dalam seluruh hidup perjalanan kami, dipuaskan dengan hanya kebaikan, kebaikan, kebaikan. Sehingga masa muda kami diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Kami diperbarui seperti Sarah. Kami diperbarui seperti Kaleb 85 tahun mewarisi Kanaan. Seperti Musa, matanya tidak redup, tubuhnya tidak menjadi lemah dalam 120 tahun. Dan masih banyak lagi. Terima kasih Bapak. Kalau saudara mendengar firman Tuhan, ada suatu ikatan perjanjian Yesus yang luar biasa ini. Saudara belum pernah menerima Yesus.
Saudara boleh berdoa sekarang. Katakan, Tuhan Yesus, saya mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat, Raja dalam kehidupan saya. Karena saya ditempatkan bersama-sama dengan Yesus, di dalam Yesus, Yesus di dalam saya. Dan saya diselamatkan. Saya diberkati. Saya menerima keuntungan Yesus. Saya di bawah perjanjian kasih karunia, perjanjian baru yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.